Download aplikasi Bekal Islam dan kunjungi web bekalislam.com. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila ridwanih. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanihi. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam tercurahkan selalu kepada junjungan kita, suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya serta seluruh sahabat beliau tanpa terkecuali. Pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah tentang turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berita tentang akan datangnya seorang nabi terakhir sudah tersebar di seantero Jazirah Arab, bahkan sampai ke negeri Syam. Ya. Dan hal ini telah diketahui oleh orang-orang Yahudi dan Nasara sebelumnya. Orang-orang Yahudi mengetahui akan munculnya nabi terakhir dari Taurat. Adapun orang-orang Nasara, mereka mengetahui akan munculnya nabi yang terakhir dari Injil mereka. Ya, tentunya Taurat dan Injil, ya, yang masih menyebutkan tentang adanya berita akan hal ini. Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, Nabi Isa mengabarkan akan hal ini. Wa idh qala Isa bin Maryam ya bani Israil inni rasulullah ilaikum. Tatkala Isa bin Maryam berkata kepada Bani Israel, wahai Bani Israel, sungguhnya aku adalah utusan Allah kepada kalian, musaddiqan lima bayyana yadayya minat Taurat. Aku membenarkan apa yang diturunkan sebelumku, yaitu tentang isi Taurat. Wa mubasysyiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Dan aku beri kabar gembira kepada kalian tentang seorang rasul yang akan datang setelahku, namanya adalah Ahmad. Falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Namun tatkala Rasulullah SAW datang kepada mereka dengan bayyinat, dengan hujjah yang kuat, mereka berkata ini adalah sihir yang nyata. Jadi Nabi Isa telah mengabarkan kepada kaumnya. Demikian juga dalam Al-Quran Allah sebutkan, ya, bagaimana orang-orang Yahudi dahulu mereka suka sesumbar kepada orang-orang kaum Ansar. Jadi orang Yahudi disebutkan kenapa mereka tinggal di kota Madinah, karena mereka tahu dari Taurat bahwasanya akan muncul Nabi terakhir dan Nabi tersebut akan berhijrah di satu tempat yang banyak kormanya di Hijaz. Sehingga mereka sengaja tinggal di kota Madinah dan mereka berkonsentrasi di kota Madinah. Sehingga terkumpullah di sana 3 suku besar kabilah, ya, Bani Qainuqa, kemudian Bani Nadir dan Bani Quraidah. 3 kabilah Yahudi besar, mereka sengaja tinggal di kota Madinah. Dan dahulu sebelum kaum Ansar masuk Islam, yaitu suku Al-Aus dan suku Al-Khazraj, sebagai penduduk kota Madinah yang tinggal bersama Yahudi, mereka sering bertikai di antara suku Ansar yang belum masuk Islam, itu suku Aus Khazraj, dengan orang Yahudi. Kalau terjadi pertikaian, orang Yahudi sering mengatakan, nanti sebentar lagi akan datang Nabi dan kami akan bersama Nabi tersebut menghabisi kalian. Selalu orang Yahudi bilang begitu, sesumbar. Tatkala terjadi pertempuran di antara mereka, sengketa di antara mereka, orang Yahudi sering ngomong, nanti akan muncul Nabi terakhir, kami bersama Nabi tersebut akan menghabisi kalian. Tatkala, dan ini sering didengar oleh kaum Ansar. Begitu Nabi tersebut muncul, yang beriman kaum Ansar, Yahudi tidak beriman. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah, walamma ja'ahum kitabun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum wa kanu min qablu yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Padahal mereka orang Yahudi dahulunya sering kesumbar bahwasanya kami akan menang terhadap orang-orang kafir. Falamma ja'ahum ma arafu kafaru bi. Tatkala datang apa yang mereka kenal, mereka tahu tentang Rasulullah SAW, kafaru bih, mereka pun kafir kepada Rasulullah SAW. Fala'natullahi 'alal kafirin. Maka laknat Allah kepada orang-orang yang kafir. Allah juga sebutkan tentang bagaimana mereka ngerti betul tentang Rasulullah SAW. Kata Allah, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Sesungguhnya orang-orang yang diberikan Alkitab kepada mereka, diberikan Taurat, itu orang-orang Bani Israel, orang Yahudi. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Rasulullah sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Allah beri gambaran yang sangat luar biasa. Orang-orang Yahudi mengenal Rasulullah seperti mengenal anak-anak mereka.
Kita kalau punya anak, kita kenal betul anak kita. Bagaimana ciri-ciri fisiknya, apa kesukaannya, mainnya di mana, teman-temannya siapa. Jadi mereka kenal betul, mereka tahu Rasulullah SAW fisiknya seperti apa, kemudian hijrahnya kemana, mereka tahu. Seperti mengenal anak-anak mereka. Tetapi begitu datang Rasulullah SAW, mereka tidak beriman. Sebabnya cuma satu, gara-gara ternyata Nabi terakhir tersebut bukan dari Bani Israel. Mereka hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad. Padahal telah datang kebenaran, telah jelas kebenaran bagi mereka, mereka hasad. Mereka menyangka nabi-nabi seluruhnya dari Bani Israel. Karena sebelumnya Nabi Isa, kemudian Nabi Musa, nabi-nabi seluruhnya dari Bani Israel. Begitu Nabi terakhir, ternyata Allah tutup dengan Nabi dari Arab. Dan Allah sudah menurunkan Nabi dari Arab sebelumnya. Seperti Nabi Saleh, Nabi Hud, dan Nabi Shu'aib. Ini Arab. Jadi Nabi yang Arab ada 4. Saleh, Hud, Saleh, Shu'aib, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan hal yang baru Allah menurunkan seorang Nabi, mengutus seorang Nabi dari Arab. Namun mereka menyangka bahwasanya Nabi terakhir juga dari Bani Israel. Karena sebelum Nabi Muhammad seluruhnya nabinya Bani Israel. Nabi Daud, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Daniel, Nabi Ayub, semua Bani Israel. Tatkala tahu Nabi tersebut ternyata bukan dari Bani Israel, maka mereka tidak mau beriman hanya karena hasad, fanatik kesukuan, sehingga akhirnya fanatik tersebut membuat mereka tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi demikian juga di antara yang menunjukkan akan hal ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, tatkala di tahun sekitar 6 Hijriah atau 7 Hijriah, Abu Sufyan itu masih kafir, pergi ke negeri Syam. Dan negeri Syam dikuasai oleh Heraklius Romawi, raja Romawi yang beragama Nasrani. Maka Heraklius pun sudah tahu akan muncul nabi di zaman-zaman ini, dia sudah tahu. Karena dia selain seorang raja, dia juga seorang yang alim. Dikatakan dia juga pendeta, Heraklius ini. Heraklius. Akhirnya dia waktu tahu ada orang-orang Arab datang, dia suruh panggil, suruh tangkap Abu Sufyan untuk didatangkan di hadapan Heraklius. Maka Heraklius pun bertanya tentang sifat-sifat Nabi tersebut, apakah begini, apa begini, ya. Dan ternyata sifat-sifat tersebut sama dengan sifat-sifat Nabi yang dia ketahui. Ya. Makanya dia mengatakan seandainya Nabi tersebut datang, ya, maka dia akan menempati kedua tempatku ini, kedua kaki yang akan menempati tahtaku ini. Ya. Dia tahu akan hal tersebut. Makanya setelah itu dia bertanya kepada anak buahnya, bukankah Nabi berkhitan? Ya. Kata anak buahnya, wahai sang raja, kalau Nabi tersebut dari Yahudi kita akan bunuh karena Yahudi berkhitan. Heraklius bertanya lagi, apakah orang-orang Arab juga berkhitan? Ya. Kata mereka, tidak tahu. Tahu-tahu ada seorang Arab didatangkan, kemudian diperiksa, ternyata orang Arab memang juga apa? Berkhitan. Ya. Jadi ternyata yang berkhitan bukan cuma orang-orang Yahudi, orang Bani Israel, bahkan orang Arab juga berkhitan. Dan di antara ciri Nabi terakhir adalah diutus pada kaum yang berkhitan. Intinya para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala, jadi berita tentang akan munculnya Nabi terakhir sudah tersebar di seantero Jaziratul Arab, disebarkan oleh Yahudi, disebarkan oleh Nasara, bahkan disebarkan oleh para dukun-dukun yang juga meramal akan muncul Nabi terakhir, sehingga berita ini bukanlah berita yang aneh bagi mereka, karena mereka sudah menantikan kedatangan Nabi terakhir tersebut. Baik, bagaimana wahyu pertama kali turun kepada Rasulullah SAW? Pertama kali Rasulullah SAW tidak langsung didatangi malaikat Jibril, tapi Rasulullah SAW didatangi wahyu lewat mimpi, ya, lewat mimpi, ya, sehingga setelah Rasulullah SAW sering bermimpi, Rasulullah SAW jadi suka untuk berkhalwat, suka menyepi di goa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan dalam Sahih Al-Bukhari, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya salihah. Pertama kali turun kepada Nabi SAW, ya, mulai wahyu pertama kali turun dalam bentuk mimpi yang benar, fin naum, yaitu mimpi dalam tidur. Fa kana la yara ru'yan illa ja'at mithla falaki subhi. Dan tidaklah Nabi SAW kalau bermimpi kecuali dia melihat mimpi tersebut benar-benar jelas terang benderang seperti cahaya di pagi hari. Sering seorang bermimpi tidak jelas, ya, melihat orang tidak jelas, tahu-tahu di tempat ini tiba-tiba pindah tempat lain, tahu-tahu melihat kondisi yang aneh-aneh. Tapi mimpinya Nabi tidak demikian. Mimpinya Nabi SAW melihat dengan sangat
sangat jelas. Sehingga setelah Rasulullah SAW banyak bermimpi, Rasulullah SAW jadi ingin mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dia pun suka untuk menyepi. Maka berangkatlah Nabi SAW pergi ke gua Hira. Dan kata para ulama, ini semua muqaddimah, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada Nabi SAW sebelum Nabi bertemu langsung dengan malaikat Jibril, sebagai muqaddimah kepada Nabi SAW, ya. Di antaranya ada hal-hal yang aneh-aneh yang Nabi alami. Sebelum mimpi, Nabi mengalami hal yang aneh-aneh. Seperti Nabi disalami oleh batu. Dalam hadis riwayat Muslim dari Jabir bin Samurah, qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, inni la a'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'ats, inni la a'rifuhu al-an. Sungguhnya aku mengetahui sebuah batu di Mekah. Batu itu beri salam kepada aku sebelum aku diangkat menjadi seorang rasul. Dan aku tahu sekarang di mana batu tersebut. Aneh, ada batu kirim salam. Batu mengucapkan Assalamualaikum. Ya, Nabi heran. Kejadian aneh. Di antara kejadian aneh yang dialami oleh Nabi SAW, malaikat menangkap Nabi, kemudian menjatuhkan Nabi, kemudian membelah dada Nabi SAW waktu Rasulullah berusia 4 tahun. Dikeluarkan jantungnya, dibersihkan, dimasukkan lagi. Ya, ini juga kejadian yang aneh. Rasulullah SAW tentunya banyak pertanyaan dalam dirinya. Ada apa gerangan? Saya dengar batu berbicara, kemudian saya pernah dibuka dadaku, kemudian dibersihkan, dimasukkan lagi, dijahit. Kemudian Rasulullah SAW bermimpi selama 6 bulan. Mimpi, disebutkan Rasulullah SAW sering bermimpi. Akhirnya Rasulullah SAW suka untuk berkhalwat. Kita lanjutkan, kata Aisyah, "Tsumma hubbiba ilayyal khala." Setelah itu aku pun suka untuk bersendirian. Wa kana yakhlu bi ghar Hira fayatahannathu fihi wa huwa ta'abbud. Maka Nabi pun menyepi di Gua Hira dan dia yatahannas. Yatahannas yaitu dia beribadah di sana. Al-layali dawatil adad, itu beberapa malam di sana. Qabla an yanzi'a ila ahlihi. Dia bawa bekal ke sana, kalau bekalnya habis dia turun lagi. Wa yatazawwadu lidzalik. Kalau bekalnya habis Rasulullah SAW turun, kemudian summa yarji'u ila Khadijah. Wa yatazawwadu limithliha. Bekalnya habis, dia ambil lagi makanan, dia balik lagi ke Gua Hira. Kemudian dia menyepi di situ, merenungkan, berfikir, ya. Hatta ja'ahul haqq wa huwa fi ghar Hira. Sampai datang kebenaran waktu Nabi sedang berada di Gua Hira, itu datang malaikat Jibril. Timbul pertanyaan, apa sih yang dilakukan oleh Nabi di Gua Hira? Aisyah mengatakan yatahannas. Yatahannas dalam bahasa Arab diambil dari kalimat al-hins. Al-hins artinya dosa. Kalau kita artikan secara letterlek artinya Nabi menjauhi dosa-dosa. Sehingga sebenarnya mengatakan maksudnya Nabi sudah muak melihat kemaksiatan yang terjadi di kota Mekah. Ya. Terjadi minum khamar, main judi, zina di sana sini, syirik di mana-mana. Ya, anak-anak muda kacau semuanya. Ya, Rasulullah SAW sudah muak melihat seluruh kemaksiatan tersebut dan dia rindu ingin mengenal lebih dekat tentang Tuhannya. Maka dia pun pergi ke Gua Hira. Ya, ini pendapat. Ada yang mengatakan yatahannaf, maksudnya yatahannaf, yaitu Nabi SAW beribadah. Ya, beribadah di situ beribadah apa? Ada yang mengatakan Rasulullah SAW tafakkur, merenungkan tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan Nabi SAW bersedekah. Kalau ketemu orang miskin, Rasulullah SAW bersedekah kepada orang miskin. Ada yang mengatakan Rasulullah SAW beribadah dengan ibadahnya Nabi Ibrahim. Baik, ibadahnya Nabi Ibrahim bagaimana? Wallahu alam, kita juga nggak tahu. Intinya Nabi SAW menyepi, menjauhkan diri dari kerusakan yang terjadi di kota Mekah. Dia ingin lebih tahu lebih dekat tentang Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya datanglah malaikat Jibril alaihissalam. Ya. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu Nabi diangkat menjadi malaikat, itu bukan kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ingat, Nabi tidak sedang ingin menjadi seorang nabi. Dia hanya ingin menyepi, menjauhkan diri dari berbagai macam kerusakan. Maka dia pergi ke Gua Hira ingin mengenal dekat tentang Rabb-Nya, tentang penciptanya. Tiba-tiba datang malaikat Jibril. Nabi kaget atau tidak? Nabi kaget. Jadi itu di luar dugaan Nabi SAW. Nabi diangkat menjadi seorang Nabi, itu bukan kehendak Nabi, itu kehendak Allah, murni kehendak Allah. Maka Allah berfirman, Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas. Allah yang memilih di antara malaikatnya menjadi utusan, dan demikian juga Allah memilih di antara manusia menjadi utusan. Allah yang pilih. Ya. Oleh karena yang benar, kenabian itu adalah istifa. Kenabian itu adalah pilihan Allah, bukan amrun muktasab, bukan perkara yang diusahakan sebagaimana pendapat sebagian orang, seperti pendapat
Ibnu Sina. Ibnu Sina inilah tokoh yang dikenal dalam tokoh kedokteran orang Islam, tapi dia memiliki penyimpangan-penyimpangan dalam masalah akidah. Dibahas oleh para ulama, dibantah oleh Al-Ghazali, dibantah oleh para ulama. Di antaranya dia berpendapat bahwasanya kenabian adalah amrun muktasab. Kenabian adalah perkara yang bisa diusahakan. Katanya Nabi SAW pergi ke goa, ingin jadi nabi, diusahakan, melatih diri, akhirnya menjadi seorang nabi. Maka dia berpendapat kalau seorang melatih dirinya, misalnya melaparkan dirinya, latihan untuk lapar, latihan untuk latihan tertentu, kemudian sampai dia pada tingkatan tertentu, akhirnya dia berhayal ketemu dengan malaikat, ya. Akhirnya berhayal seakan-akan dia mendengar suara itulah wahyu, maka dia menjadi seorang nabi. Dan ini tidak benar, ya. Ya. Maka Anda jangan coba-coba jadi seorang nabi. Ya. Jangan pergi ke Gua Hira atau pergi ke Pondok Indah kemudian menyepi di situ, ya, melatih diri, melaporkan diri, akhirnya semaput, ya. Jangan, ya. Yang datang jin nanti. Yang datang apa? Jin. Jadi nabi kenabian itu tidak bisa diusahakan, itu murni pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nabi saja tidak pernah berpikir dia bakalan jadi nabi, dia enggak tahu. Makanya waktu begitu datang malaikat Jibril dia ketakutan, ada apa dengan saya? Dia ketakutan. Dan nabi-nabi yang lain pun demikian, tidak ada latihan-latihan. Coba Nabi Isa alaihissalam masih kecil sudah bisa bicara atau tidak? Apa ada latihan Nabi Isa waktu lahir kemudian latihan jadi nabi? Enggak ada latihan. Nabi Yahya masih kecil juga seorang nabi, tidak pakai latihan-latihan. Tahu-tahu Allah angkat dia menjadi seorang nabi. Nabi Yusuf alaihissalam Allah angkat menjadi nabi tanpa latihan-latihan. Nabi Musa alaihissalam juga tanpa latihan-latihan diangkat menjadi nabi, ya. Dan demikianlah para nabi sebelumnya. Mereka diangkat oleh Allah menjadi nabi tanpa ada latihan-latihan khusus. Maka tidak benar pendapat yang mengatakan bahwasanya seorang bisa menjadi nabi dengan berusaha. Dan ini sebenarnya kekufuran. Karena ini melazimkan ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Ya, berarti nabi terakhir bukan Nabi SAW. Masih ada nabi-nabi yang lain. Tergantung seorang berusaha melatih diri, akhirnya nanti dia menjadi seorang nabi. Di antara mereka ada yang praktekkan. Dia pergi menyepi, melatih diri sampai dia tunggu kapan ada yang berkata kum fa'anzir, ya. Bangun dan berilah peringatan. Enggak ada yang ngomong-ngomong sampai mati pun tidak ada. Jadi akhirnya datang jin, datang dia menggoda dia, akhirnya muncullah macam-macam. Akhirnya sebagian orang ngaku menjadi nabi, ya. Seperti saya pernah di kapal, tahu-tahu ada orang ceramah, kemudian dia mengatakan sungguhnya Jibril sudah turun kepada saya sejak lama. Cuma saya sembunyikan. Ini saatnya saya akan menyampaikannya kepada kalian. Subhanallah, tampang bukan tampang nabi, model nggak beres, ya. Melihat kita kasihan lihat dia ini. Kemudian ngaku sebagai nabi. Dan akhirnya muncul banyak orang sekarang ngaku sebagai nabi. Bahkan ada pengikut. Terakhir saya dengar nabi di Karawang ada pengikutnya. Jadi saya ketemu nabi tersebut waktu di kapal. Hampir-hampir saya jadi sahabat pengikut. Jadi para hadirin hadirat yang mati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada nabi bukan perkara yang kenabian bukan perkara yang bisa diusahakan. Itu murni anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan Ibnu Sina punya penyimpangan yang lain, seperti yang mengatakan alam adalah azali, ini juga tidak benar. Dia mengatakan Allah juga hanya mengetahui secara global, secara detail juga tidak. Ini juga pendapat tidak benar. Yang benar Allah mengetahui secara detail, ya. Sehingga Ghazali dan orang-orang lain membantah Ibnu Sina dengan bantahan yang keras. Baik. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha kembali menjelaskan bagaimana proses datangnya wahyu. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Faja'ahul malak fihi." Maka datanglah malaikat di Gua Hira. Faqala, kemudian malaikat berkata, "Iqra," bacalah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Faqultu ma ana biqari." Aku tidak bisa baca sama sekali. Ma ana biqari dalam bahasa Arab artinya aku sama sekali tidak bisa membaca. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam memang tidak bisa membaca, ya. Sebagaimana Allah berfirman, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu tidak pernah bisa membaca sebelumnya. Kamu tidak bisa menulis sebelumnya. Kalau seandainya kau bisa membaca sebelumnya, bisa menulis sebelumnya, maka orang-orang ahli batil akan meragukanmu. Jadi Allah sengaja mengangkat nabi, ya, menjadi seorang nabi dari seorang nabi yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya Rasulullah SAW orang terpelajar, orang cerdas, ya, orang pandai, maka orang akan mengatakan, itu Muhammad hanya baca Taurat dulu. Dia baca Taurat, dia baca Injil, kemudian dia kemas dalam bahasa baru, dia bilang Al-Quran. Maka Allah ingin buktikan bahwa Muhammad tidak bisa baca, tidak bisa tulis.
Maka Quran itu bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran kepada seorang nabi yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Kemudian khilaf di kalangan para ulama, apakah nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis sampai beliau wafat sallallahu alaihi wasallam? Ada yang mengatakan setelah itu nabi bisa baca, bisa tulis. Ada yang mengatakan ini pendapat yang lebih benar, sampai nabi wafat nabi tidak bisa baca, tidak bisa tulis, untuk menjaga keotentikan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran ini murni dari Allah, bukan karangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, malaikat berkata, "Iqra, bacalah." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ana biqari." Dalam sebagian riwayat disebutkan oleh Ibnu Hajar, malaikat membawa lauha tertulis, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana." Baca, kata malaikat. Kata Nabi, "Ma ana biqari." Saya sama sekali tidak bisa baca. Kata Rasulullah SAW, فَأَخَذَنِي فَغَطَّنِي حَتَّى بَلَغَ مِنِّي الْجَهْدُ. Maka malaikat tersebut mengganggu lalu memelukku sampai aku susah sesak. Benar-benar kepayahan dipeluk oleh malaikat. Nabi itu orangnya kuat ya. Tapi dia tidak berkuasa, tidak berkutik tatkala dipeluk oleh malaikat Jibril. Tsumma arsalani, kemudian malaikat Jibril melepas, Nabi lega lagi. Kemudian malaikat Jibril berkata, "Iqra, bacalah." Faqultu ma ana biqari, kata Nabi, aku tidak bisa baca sama sekali. Fa akhadhani faqattani tsaniyata hatta balagha minil jahd. Kemudian malaikat memeluk aku dengan pelukan yang sangat kuat sampai aku tidak sesak bernapas, ya, sampai aku sangat kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian malaikat melepaskan aku lagi. Lega lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala iqra, Nabi berkata lagi, "Iqra." Kata malaikat Jibril, "Bacalah." Faqultu, kata Nabi, "Ma ana biqari," aku tidak bisa baca sama sekali. Fa akhadhani faqattani ats-tsalitsata. Kemudian malaikat pun memeluk aku dengan kuat untuk ketiga kalinya. Hatta balagha minil jahd, sampai aku pun kepayahan. Tsumma arsalani, kemudian dia melepaskan aku, kemudian malaikat pun mentalkin kepada Nabi, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam." 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Baik, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tatkala itulah Nabi diangkat menjadi seorang nabi ya. Di mana? Di Gua Hira. Tapi ingat, tidak perlu kita mencari keberkahan di Gua Hira. Benar, di situ pertama kali turun ayat kepada Nabi di Gua Hira. Namun Gua Hira tidak kemudian dijadikan tempat untuk ziarah. Orang ke sana kemudian mencari keberkahan. Mungkin ada yang ingin nongkrong di situ ya. Jawabannya tidak. Nabi tidak pernah naik lagi ke Gua Hira untuk kedua kalinya, paham? Dan para sahabat tidak ada yang naik ke Gua Hira untuk nongkrong di Gua Hira. Adapun kalau kita ke Gua Hira hanya untuk napaktilah sejarah, enggak ada masalah. Tapi jangan meyakini kalau kita duduk di situ kita baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, enggak ada. Enggak ada. Sama seperti kata Ibnu Katsir, sebagian orang berusaha mencari di mana posisi Goa Al-Kahf yang Allah sebutkan tentang sebagian pemuda yang tidur di sana selama 309 tahun. Kata Ibnu Katsir, Allah tidak menyebutkan di mana gua tersebut, dan Nabi juga tidak pernah menyebutkan di mana gua tersebut. Seandainya gua tersebut berkah, pasti Nabi akan sebutkan. Nabi akan beri motivasi agar orang mencari gua tersebut. Maka tidak perlu mencari tahu di mana gua tersebut, dan tidak perlu meyakini bahwasanya gua tersebut punya keberkahan tertentu. Ini perkataan Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Ya, maka seorang tidak perlu berusaha payah kemudian ingin ya kalau hanya napak tilas tidak apa-apa. Tapi kalau meyakini kita masuk di gua tersebut, coba kita tidur di gua tersebut, ngapain? Siapa tahu nggak bangun 309 tahun repot. Pulang-pulang semua sudah berubah. Baik, setelah kejadian tersebut, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, faraja'a biha tarjufu bawadiruhu. Maka Nabi pun pulang sambil gemetar bawadiruhu, ini tulang daging di sini antara leher dengan pundak, di sini gemetar. Rasulullah SAW ketakutan. Hatta dakhala ala Khadijah, sampai Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah. Biasanya Rasulullah SAW pergi berapa hari, bekal habis pulang ketemu Khadijah. Kemudian minta bekal lagi, pergi lagi. Sudah habis bekalnya turun lagi. Berulang-ulang. Kali ini pulang ketakutan. Dan Khadijah radhiyallahu anha, subhanallah, wanita yang sangat salehah. Ya. Wanita yang sangat salehah. Waktu suaminya minta bekal untuk ke gua, dia tidak, ngapain ke gua terus mas. Enggak. Dia bikin makanan dan pergi. Pulang lagi habis
minta bekal, dia udah pergi aja. Dia tidak protes-protes. Mas ini pulang-pulang aja, pulang mengambil makanan, balik lagi. Mas ngapain aja sih mas? Ya, tahu suaminya ingin menyendiri dalam kondisi tertentu, dia kasih bekal. Nah, ada banyak komentar. Itu istri yang apa? Salehah. Mudah-mudahan istri antum Khadijah semua. Aminnya kurang keras. Kemudian waktu Rasulullah SAW ketemu dengan Khadijah, Rasulullah SAW gemetar, Rasulullah SAW mengatakan, Zammiluni, selimuti aku. Dalam sebagian riwayat, kata Rasulullah SAW, Subbu alayya bima'in barid. Tuangkan air kepadaku. Rasulullah gemetar. Maka Khadijah pun mengambil air, ya, kemudian menyiramkan air ke Nabi SAW. Kemudian Khadijah radhiyallahu anha pun mengambil selimut, fazammaluhu, menyelimuti Nabi SAW. Hatta dhahaba anhu raud, diselimuti dan tidak diajak ngomong tenang sampai hilang ketakutan dari dada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini saya katakan lagi bagaimana salehnya Khadijah. Waktu Nabi mengatakan, "Selimuti aku." Khadijah tidak berkata, "Ada apa? Ente kenapa? Cerita dulu, sebentar, ada apa?" Enggak. Langsung dibilang ambil selimut, nurut, tidak banyak omong. Mesti suaminya suruh ambil selimut, diselimuti sampai suaminya tenang, baru dia berbicara dengan apa? Dengan suaminya tersebut. Faqala ya Khadijah tumani. Kata Rasulullah, ya Khadijah, ada apa denganku? Wa akhbaraha al-khabar. Maka Nabi pun bercerita kepada Khadijah tentang apa yang dia alami. Datang tadi seorang tahu-tahu meluk dia, kemudian dengan kuat sampai sak napas dilepas 3 kali suruh baca. Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata, qad khasyitu ala nafsi, sungguhnya aku khawatir sesuatu menimpa diriku. Ini disampaikan oleh para ulama. Apa yang ditakutkan oleh Nabi SAW? Ada yang mengatakan Nabi takut dia gila. Kenapa dia melihat makhluk aneh? Dari mana tiba-tiba muncul begitu kuatnya memeluk Nabi ini? Dari mana? Orang gila kan sering lihat aneh-aneh. Ya. Nabi takut dia gila. Atau Nabi takut dia bakalan mati. Ini kayaknya ada musibah yang akan menimpaku. Apa yang saya alami ini? Ya. Nabi takut gila, Nabi takut sakit, Nabi takut mati, Nabi takut macam-macam. Laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh saya khawatir sesuatu yang buruk menimpa diriku. Faqalat lahu, saat itulah peranan seorang istri yang salehah. Maka Khadijah radhiyallahu anha pun menenangkan suaminya dengan berkata, "Kalla abshir, fa wallahi la yukhzikallahu abada." Sekali-sekali tidak wahai suamiku, kau tidak akan tertimpa dengan perkara yang perlu kau takutkan. Abshir, bergembiralah. Fa wallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Khadijah bersumpah untuk menenangkan suaminya. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Kau suka menyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Kau selalu jujur dalam berkata. Wa tahmilul kalla. Kau selalu membantu orang yang kesusahan. Wa taqrid dhaif. Engkau selalu menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haq. Dan engkau membantu orang terkena musibah. Orang sepertimu ini tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah istri yang salehah seperti ini. Kalau suaminya lagi terkena sesuatu kesedihan, maka dia tenangkan jiwa suaminya. Ya. Dia tenangkan jiwa suaminya, bukan malah membuat suaminya gelisah. Iya mas, jangan mas, malah ketakutan ya. Jangan. Ya. Tenang mas, tenang, ditenangkan ya. Sebagian orang pulang dari kantor marah-marah. Istriku, aduh, Abu Fulan tuh kurang ajar di kantor gini-gini. Istrinya bilang, istrinya juga begitu mas. Tambah emosi. Jadi jangan begitu ya. Jadi istri yang tenang, istri yang baik, jangan memprovokasi suaminya. Tenangkan ya jiwa suaminya. Timbul pertanyaan, Khadijah ini ngomong dalil atau bukan? Dia bukan pakai dalil. Dia saja nabi saja baru jadi nabi. Dari mana dia berkata Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya? Dari mana dia tahu? Jawabannya kata Ibnu Hajar rahimahullah bil istiqra, yaitu Khadijah mengamati kondisi manusia di zamannya atau berita-berita dari manusia-manusia terdahulu. Namanya orang-orang kalau suka berbuat baik sama orang lain tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Khadijah mengatakan, kau tidak akan dihinakan oleh Allah ya suamiku. Kenapa? Engkau suka menyambung silaturahmi. Engkau suka jujur dalam berkata. Engkau suka membantu orang miskin. Engkau suka menjamu tamu. Engkau suka membantu orang terkena musibah. Orang seperti ini tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya tenanglah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma talaqat bihi Khadijah hatta atat bihi Waraqah bin Naufal. Kemudian Khadijah setelah suaminya tenang, Khadijah bawa suaminya menuju Waraqah ibnu Naufal, ibn Asad bin Abdul Uzza bin Qusay, wa huwa ibnu ammi Khadijah. Dia adalah sepupunya Khadijah. Waraqah bin Naufal ini sepupunya Khadijah, akhu abiha. Jadi bapaknya Waraqah
saudara kandungnya bapaknya Khadijah. Jadi Waraqah bin Naufal adalah sepupunya Khadijah radhiyallahu taala. Wa kana imra'an tanassara fil jahiliyah. Namun Waraqah ini dia masuk agama Nasrani waktu di zaman jahiliyah. Wa kana yaktubul kitab al-arabi fa yaktubul bil arabiyyah min al-injil ma syaa Allah an yaktub. Dan dia menulis Injil dengan bahasa Arab. Apa yang Allah kehendaki dia tulis ya. Wa kana syekhun kabiran qad ami. Dan dia adalah seorang yang sudah tua dalam kondisi buta. Ya. Faqalat lahu Khadijah. Maka Khadijah berkata kepada Waraqah, "Ya ibna ammi wahai sepupuku, isma' min ibni akhi." Coba dengarkanlah dari suamiku, dari anak saudaramu. Faqala Waraqah ibna akhi, "Madza tara?" Waraqah bertanya, "Wahai putra saudaraku, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang telah kau lihat?" Fa akhbarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma ra'a. Maka Nabi ceritakan tentang apa yang dia rasakan, yang dia lihat. Maka Waraqah berkomentar, "Hadzal namus alladhi unzila ala Musa." Ini adalah malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Nabi Musa. Yaitu malaikat pembawa rahasia, maksudnya Jibril. Yang ketemu dengan kamu itulah malaikat yang pernah ketemu dengan Nabi Musa, yang bawa rahasia dari Allah Subhanahu wa taala. Ya laitani fiha jada'an akunu hayyan hina yukhrijuka qaumuka. Kata Waraqah, seandainya saya masih hidup, masih segar, masih muda, tatkala kaummu akan mengusirmu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, heran. Aw mukhrijiyahum, apakah kaumku akan mengusirku? Faqala Waraqah, na'am, kau akan diusir oleh kaummu. Lam ya'ti rajulun qad bimithli ma ji'ta bihi illa udi. Tidak seorang pun yang datang membawa seperti yang kau bawa, yaitu tidak seorang nabi pun kecuali akan dimusuhi oleh kaumnya. Wa in yudrikni yaumuka ansurka nasran mu'azzaran. Seandainya waktu itu kau sedang diusir dan aku masih hidup, aku akan tolong engkau dengan pertolongan yang kuat. Tsumma lam yanshab Waraqatu an tufiya. Namun tidak lama kemudian Waraqah pun meninggal dunia. Kata para ulama, Waraqah termasuk dari Al-Ahnaf. Al-Ahnaf itu orang-orang yang masih berada dalam tauhid, meskipun di tengah-tengah kejahiliahan. Meskipun orang terjerumus dalam berbagai macam kesyirikan, mereka orang-orang tidak pernah berbuat kesyirikan. Di antaranya Waraqah bin Naufal, di antaranya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antaranya beberapa orang. Sampai ada buku khusus judulnya Al-Ahnaf, yaitu orang-orang yang hidup di zaman jahiliyah namun mereka tidak melakukan kesyirikan. Fitrah mereka menolak itu semua. Di antaranya Waraqah ibnu Naufal. Jadi dia masih beragama Nasrani yang lurus, belum menyimpang, belum Nasrani yang syirik. Baik. Para ulama menyebutkan kenapa waktu Jibril memeluk Nabi sampai 3 kali, kenapa enggak langsung dari awal? Ya. Ada yang pernah mengatakan untuk menjelaskan kepada Nabi bahwasanya yang dia alami sekarang itu bukan mimpi. Bahwasanya dalam kondisi sadar, karena sebelumnya Nabi sudah bermimpi selama 6 bulan. Dia jangan sampai waktu Jibril datang Nabi merasa dia sedang mimpi, maka malaikat Jibril memeluknya, melepasnya sampai 3 kali agar Rasulullah SAW sadar bahwasanya yang dia alami itu adalah sungguh-sungguh benar, alam nyata, bukan alam mimpi. Dan dari sini kita tahu bahwasanya Waraqah adalah orang yang pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lelaki pertama yang membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Waraqah bin Naufal. Dan Rasulullah SAW kabarkan bahwasanya Waraqah di surga, ya. Ya, Rasulullah SAW mengatakan la tasubbu Waraqah, janganlah kalian mencaci maki Waraqah. Sungguhnya aku melihat Waraqah ibnu Naufal berada di surga. Fa inni ra'aitu lahu jannatan aw jannatain. Aku melihat dia diberikan oleh Allah satu surga atau 2 surga. Ini dalil bahwasanya Waraqah bin Naufal masuk surga. Namun kalau kita katakan siapa sahabat pertama yang masuk Islam adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Abu Bakar masuk Islam setelah Nabi berdakwah. Tapi yang pertama kali beriman sebelum Nabi berdakwah siapa? Waraqah bin Naufal. Tapi setelah itu Waraqah bin Naufal meninggal dunia. Ya. Radhiyallahu taala anhu. Baik. Kapan turunnya wahyu? Ada khilaf di kalangan para ulama kapan turunnya wahyu. Sebagian ulama berpendapat setelah mereka sepakat bahwasanya wahyu turun adalah hari Senin. Wahyu turun hari Senin. Waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, wa su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an siyami yaumil Itsnin. Rasulullah SAW ditanya, Sahih Muslim, Rasulullah SAW ditanya, kenapa beliau puasa hari Senin? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, fihi ya yaumun wulidtu fihi, di situ hari aku dilahirkan.
wa yauman ub'ats, dan hari di mana aku diutus menjadi seorang nabi. Jadi Nabi dilahirkan hari Senin, Nabi SAW diangkat menjadi seorang Rasul juga hari apa? Hari Senin. Harinya disepakati oleh para ulama, namun kapannya khilaf. Sebenarnya mengatakan bulan Rabiul Awal, ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Ramadan. Khilaf di kalangan mereka. Ya. Disebut oleh para ulama. Ya. Tapi bagaimana dengan firman Allah, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sungguhnya kami menurunkan Al-Quran di Lailatul Qadar. Itu di bulan Ramadan. Kenapa masih ada khilaf lagi? Kata para ulama yang berpendapat bahwasanya bukan di bulan Ramadan, kata mereka karena maksudnya Allah menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan adalah Al-Quran diturunkan secara full di Baitul Izzah. Secara full, setelah itu baru diturunkan secara bertahap sesuai dengan kejadian. Nah, tahapan pertama kali turun bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab, tidak mesti bulan Ramadan. Apalagi mereka berpendapat bahwasanya Rasulullah SAW diutus menjadi seorang nabi tatkala genap usianya 40 tahun. Berarti harusnya bulan Rabiul Awal, karena Nabi lahir tahun bulan apa? Rabiul Awal, kata mereka. Berarti Rasulullah SAW nanti jadi nabi juga Rabiul Awal. Nantinya ada khilaf. Yang mengatakan bulan Ramadan, kata mereka zahir ayat menunjukkan Al-Quran turun di bulan Ramadan. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran di Lailatul Qadar, maksudnya awal kali turun. Ini pendapat dipilih oleh Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Jadi Al-Quran turun di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Nah, kalau kita sudah tahu ternyata Al-Quran peristiwa ini Al-Quran turun kapan, ada khilaf, ada yang bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal, yang mengatakan Ramadan. Kalau bulannya saja khilaf, apalagi tanggalnya. Apalagi tanggalnya. Oleh karenanya menentukan tanggal 17 Ramadan sebagai malam nuzulul Quran ini tidak ada dalilnya. Kalau kita bicara secara dalil, tidak ada dalilnya. Ya. Kalau kita berpendapat Al-Quran turun bulan Ramadan, justru dikatakan dalam Al-Quran Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu 10 malam terakhir. Artinya tanggal 21 ke atas, malam 21 ke atas, bukan malam 17 atau bulan malam, bukan hari tanggal 17. Wallahu a'lam bishawab. Tidak dijelaskan dengan pasti kapan turunnya Al-Quran. Ya. Namun sebenarnya berpendapat kejadian tersebut waktu Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril adalah bulan Ramadan. Ya. Ada yang mengatakan bulan Rajab, ada yang mengatakan bulan Rabiul Awal. Wallahu a'lam bishawab. Baik, kita bisa mengambil banyak faedah dari kisah ini. Pertama, Nabi SAW tidak berusaha menjadi seorang nabi, tapi kenabian adalah pilihan dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, pentingnya memiliki istri yang salehah, tempat berbagi, tempat curhat ya. Maka bapak-bapak jangan suka curhat sama istri orang ya. Ibu-ibu juga jangan suka curhat sama suami orang. Berusaha curhat kepada pasangan hidup kita. Kalau kita bisa simpan sendiri itu baik, tapi terkadang seorang tidak kuat untuk menyimpannya sendiri. Dia ingin melepaskannya kepada orang lain, dan itu akan meredakan kesedihan yang dia alami. Maka kalau dia ingin melepaskan sebagian kesedihannya, ingin curhat, maka pilihlah orang yang tepat. Di antaranya pasangan hidupnya. Ya. Latih diri untuk curhat kepada istri-istri yang solehah. Ada masalah ini, istri kemudian beri petunjuk, beri masukan kepada suaminya. Istri juga demikian. Bukan kemudian curhat di media sosial, di medsos. Curhat di status ya. Ada masalah dengan suami, tulis di status. Suami yang soleh begini-begini, suami yang buruk begini-begini. Supaya suaminya baca. Orang tanya ini istri kenapa tulis kayak gini? Suami juga begitu, nulis istri yang begini-begini, istri yang bejat begini-begini. Maksudnya dia nyindir istrinya. Jadi serang-serangan di media sosial ngapain ya? Nanti serang-serangan di kamar aja, nggak perlu serang-serangan di media sosial. Akhirnya ada masalah dengan keluarga, bikin status, ganti lagi gambar profilnya, ganti picture-nya, ganti lagi, hati lagi terpotong lah, hati lagi tertusuk lah, hati lagi. Ya ngapain seperti itu? Aib keluarga artinya disembunyikan, bukan untuk diumbar. Kalaupun kita punya masalah, yang terbaik adalah curhat kepada Allah. Sebagaimana Yakub alaihissalam berkata, Innama ashku bathi wa huzni ila Allah. Sesungguhnya aku hanya mengeluhkan kesedihanku kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada yang lainnya. Tapi tidak semua orang bisa demikian. Sebagian orang ingin ngobrol, ingin menyampaikan kegelisahannya. Silakan, tapi jangan sembarang orang. Pilih orang yang soleh atau yang soleha sebagai teman untuk curhat. Kemudian tadi bahwasanya orang yang senantiasa berbuat baik, sering membantu orang lain, sering bersedekah jujur, tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dia akan meraih
husnul khatimah. Dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Ketahuilah bahwasanya perbuatan-perbuatan baik kepada orang lain akan mencegah seorang dari kebinasaan yang buruk. Oleh karenanya kalau Anda ingin meraih husnul khatimah, sering berbuat baik sama orang lain. Sering berbuat baik sama orang lain. Ya. Allah insya Allah berikan husnul khatimah. Saya berbicara tentang seorang yang saya tahu, ya, dari kerabat saya. Dia jarang sholat, hampir nggak pernah sholat. Sampai umur 80-an, 79-80, tahu-tahu dia ada kasus sama istrinya. Istrinya udah ngaji, kemudian hampir mau cerai, akhirnya mereka panggil saya untuk menyelesaikan masalah. Ini orang yang hampir jarang sholat. Ya pas-pasan lah agamanya, nggak ngerti Quran juga nggak. Ini pokoknya agamanya sangat minim. Tapi dia baik, suka nyambung silaturahmi, sudah ke sebelah sana, suka datang ke keluarga-keluarga, bantu-bantu, bahkan membantu ibu saya, membantu banyak yang dia bantu. Di akhir hayatnya, tahu-tahu dia mulai mengenal sunnah, dia mulai belajar, mulai sholat, mulai dibimbing. Kemudian umur berapa? Umur 84 tahun kalau nggak salah, atau 80 tahun saya nggak lupa. Kemudian dia meninggal dunia. Pas meninggal, istrinya cerita sama saya, tante cerita sama saya, dia bilang, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Istrinya heran, ini ngapain teriak-teriak gini? Ternyata meninggal. Subhanallah. Ternyata meninggal dunia. Ya. Maka saya sangat yakin dengan hadis, Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fima bainaka wa bainahu ma bainahu illa dhira'. Sungguhnya seorang benar-benar mengamalkan amalan penghuni neraka sampai jarak dengan neraka cuma sedikit. Kemudian Allah takdirkan di akhir hayatnya dia melakukan amalan kebaikan, kemudian dia pun masuk surga. Jadi kalau Anda ingin dapat husnul khatimah, jangan dolimi orang. Jangan dolimi orang. Kemudian suka berbuat baik sama orang lain. Kalau didolimi orang, sabar. Kata Nabi SAW, "Sana'iul ma'ruf taqi masari as-su'." Sungguhnya perbuatan baik akan menjauhkan seorang dari kebinasaan yang buruk. Kemudian dalam hadis kisah ini juga bisa ada faedah yang bisa kita ambil. Bolehnya kita memuji orang kalau ada perlunya. Lihatlah Nabi SAW dipuji oleh Khadijah. Dipuji oleh Khadijah supaya Nabi SAW tadinya ketakutan, gemetar, hilang percaya diri, mengkhawatirkan sesuatu yang tidak-tidak, maka Khadijah menenangkan, "Wahai suamiku, engkau selalu menyambung silaturahmi, engkau selalu begini, engkau selalu begini." Ini pujian semuanya. Jadi dibolehkan dalam kondisi-kondisi tertentu. Oleh karena kalau kita perhatikan dalil tentang masalah pujian, banyak dalil yang melarang memuji. Melarang memuji. Ya. Contohnya Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Miqdad berkata, "Amarana Rasulullah SAW an nahsiya fi wujuhil maddahin turab." Nabi memerintahkan kami untuk melemparkan pasir ke wajah orang yang suka muji-muji. Jadi kalau orang suka muji-muji kita lemparkan pasir ke wajahnya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, "Idza ra'aitumul maddahin fahthu ala wujuhihim turab." Kalau kalian lihat orang tukang muji-muji, lempar pasir di wajahnya. Kalau orang muji-muji kita, sebentar, ngapain Mas mencari pasir? Sini, lempar wajahnya. Kenapa? Karena pujian itu berbahaya, menghilangkan keikhlasan seorang, merasa orang lebih besar daripada yang seharusnya. Tadi dia pakai topinya nggak cukup lagi karena kepalanya jadi besar. Makanya Rasulullah SAW, ya, waktu ada orang memuji-muji kepada sahabat yang lain, maka Rasulullah SAW mengatakan, "Waihak, qata'ta unuka sahibik." Celaka engkau telah memotong leher saudaramu. Rasulullah yaqulu mirad, ulang-ulang, kau telah bunuhnya. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, "In kana ahadukum madihan." Kalau seorang di antara kalian ingin memuji, la mahala, dan dia memang harus memuji, falyaqul. Maka begini cara memuji kata Nabi. "Ahsibu kadza wa kadza." Bilang aja menurutku orang ini begini. Wa in kana yura annahu kadzalik. Menurutku demikian. Wa hasibu Allah yang lebih tahu tentang dirinya. Kalaupun kau harus memuji, pujilah caranya demikian. Wala yuzakki 'ala Allahi ahadan, dan jangan seorang mendahului Allah dalam memuji. Anda memuji orang, lihat zahir, Anda tidak tahu isi hatinya bagaimana. Nah, kalau Anda pun harus memuji, Anda bilang tadi, "Menurut saya, engkau begini." Dan Allah lebih tahu tentang dirimu. Kalaupun Anda harus memuji. Kalau bisa tidak perlu memuji. Karena tadinya ada orang ikhlas, gara-gara Anda puji, akhirnya dia jadi riya, jadi sombong, jadi angkuh. Contoh, ada ustaz habis ceramah. Terus tanya sama murid, "Gimana tadi ceramah saya?" Nanti, "Mantap ustaz, mantap." Ustaz langsung, begitu ya? Terbang melayang ustaznya. Bilang aja biasa aja ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat ustaz.
Mudah-mudahan orang ngamalkan Ustaz. Gitu aja, jangan malah muji ustaznya sehingga ustaznya melayang-melayang ya. Ini tidak baik. Akhirnya ustaznya setiap kali ngisi pengajian tanya, gimana tadi? Gimana tadi? Ingin dipuji sama muridnya. Jadi. Dan ini bahaya. Lihat di medsos sekarang, di medsos orang nukil pujian orang tentang dirinya. Ini si fulan puji saya, dia posting. Ustaz fulan puji saya, dia posting sebagai itu namanya ente puji diri sendiri. Ngapain ente nukil pujian orang terhadap diri ente? Ini saling muji-mujian tebar di medsos. Saya muji ini, ngapain saling puji-pujian ya? Allah lebih tahu tentang aib-aib kita. Jadi bahaya pujian itu apa? Bahaya. Jangan orang cari pujian bukan kayak itu ria, amal semua hilang gara-gara cari pujian. Maka jangan terperangkap dengan pujian. Orang puji sudah kita bilang Allahumma ghfirli, Allahumma la tu'akhidni wa yaqulun. Kalau kita dipuji kita bilang apa? Allahumma la tu'akhidni wa yaqulun. Ya Allah jangan kau siksa aku akibat pujian mereka. Waj'alni wa ghfir lahum ma la ya'lamun. Ampunilah mereka atas apa yang mereka tidak tahu tentang aib-aibku. Waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadikanlah lebih baik daripada persangkaan mereka. Jadi ingatkan diri, bukan malah kemudian nukil pujian-pujian orang untuk supaya semakin tinggi ya. Tetapi kata para ulama, kalau dalam kondisi tertentu kita boleh muji. Seperti tadi orang enggak pede, ada anak kita malah sekolah, dia merasa goblok, kamu pintar nak. Ya, kamu buktinya game menang terus. Misalnya, sabar nak, kamu pintar kok, kamu harus bisa, kamu lihat kamu pintar kok. Ini ada manfaatnya seperti ini. Tadi seperti Khadijah muji siapa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kamu cerdas kok, kamu bisa. Insya Allah ada orang malas-malas dakwah. Ayo Ustaz dakwah Ustaz, banyak orang dapat hidayah Ustaz. Kemarin ada orang senang sama dakwah antum. Saatnya kita puji. Lihat kondisi, ketika dia lagi malas, kita puji. Kalau lagi naik jangan tambah pujian. Nanti tambah melayang ke atas, repot. Ya. Sudah peringatan. Baik, azan nanti kita lanjutkan setelah salat sekaligus tanya jawab. Allah taala alam bisawab. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah.
الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Kita lanjutkan di antara faedah yang bisa kita ambil dari kisah turunnya wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwasanya dakwah itu pasti ada musuhnya. Oleh karenanya Waraqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang diutus seperti apa yang kau bawa kecuali akan dimusuhi, ya, yang akhirnya sampai kepada pengusiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah telah menegaskan hal ini dalam surat Al-Furqan ayat 31, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap seorang nabi musuh dari orang-orang yang jahat. Ya. Kemudian juga dalam ayat yang lain surat Al-An'am, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi setiap nabi musuh dari kalangan syaitan manusia maupun syaitan jin, yang mereka saling membisikkan di antara mereka perkataan-perkataan yang indah untuk menipu manusia. Jadi kita tatkala berdakwah, ya, tidak mencari musuh, jangan mencari musuh. Tetapi suatu merupakan tabiat dan konsekuensi dakwah, bahwasanya pasti ada yang mengganggu, pasti ada yang menghalangi. Apalagi jika kita ternyata menghalangi manusia dari syahwat mereka, menghalangi manusia dari hobi mereka, mengharamkan perkara yang sudah mereka gandrungi setiap hari, tentu kita akan dimusuhi atau dicaci maki. Itu suatu perkara yang sudah pasti. Tidak ada orang berdakwah kecuali pasti akan dicerca, ya. Maka seorang hendaknya bersabar, ya. Oleh karenanya tatkala Luqman menyampaikan nasihat kepada putranya, "Ya bunayya aqimis salata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asaba." Dia berkata, "Wahai putraku, dirikan salat dan serulah kepada kebaikan dan laranglah dari kemungkaran." Kemudian kata beliau, "Wasbir 'ala ma asaba." Dan sabarlah terhadap apa yang menimbamu. Kata para ulama, karena beramar ma'ruf nahi munkar pasti akan menimbulkan gangguan, ya. Dan tatkala kau ditimpa dengan gangguan, maka bersabarlah. Dan seorang dai harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas dia berdakwah bukan mencari massa, mengikuti keinginan manusia. Kalau manusia ingin ini maka dia halalkan, ya jangan. Dia menyampaikan apa yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meskipun itu bertentangan dengan hasrat dan syahwat manusia, ya. Dia sampaikan kebenaran apapun yang terjadi. Adapun hanya mencari pengikut, mau bilang ini haram takut nanti ditinggal oleh pengikutnya, maka ini dai yang berdakwah kepada cari massa, bukan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara faedah yang bisa kita ambil tentang beratnya diusir dari kampung sendiri, atau tentang cinta kepada kampung sendiri. Dalam sebagian riwayat, Waraqah berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La tukadzibannahu." Sungguh orang-orang Quraisy, ya, kepada Khadijah, kata dia, sungguh orang-orang Quraisy akan mendustakan Muhammad. Dan Nabi diam waktu dikatakan demikian. Kemudian kata Waraqah lagi, wala tu'dhiyannahu. Sungguh orang-orang Quraisy akan menyakitinya. Rasulullah SAW diam, tidak komentar. Tatkala sampai pada perkataan yang ketiga, Waraqah berkata, wala tukhrijannahu. Sungguh orang-orang Quraisy akan mengusirnya dari negerinya. Maka Rasulullah SAW komentar, awa mukhrijiyahum, apakah mereka akan mengusirku? Sebagian ulama berpendapat ini dalil bahwasanya terusir dari kampung sendiri adalah perkara yang berat. Ya, bahwasanya Nabi sangat cinta kepada kota kelahirannya, kota Mekah. Ya, Nabi merasa berat diusir dari kaumnya. Oleh karena di antara ujian yang berat bagi Nabi, dia harus meninggalkan kampung halamannya, yang di situ penuh dengan berbagai macam nostalgia yang indah. Sejak kecil dia di situ, tumbuh dan besar di negeri tersebut. Dia mengembalakan kambing di situ, ketemu dengan Khadijah di situ, anak-anak lahirnya di situ. Situlah negeri pamannya, negeri bapaknya, negeri kakeknya, negeri moyangnya. Kota Mekah, tahu-tahu dia diusir dari kota Mekah. Ya.
Maka ini perkara yang sangat berat bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Oleh karenanya para ulama menyebutkan ini di antara ujian yang besar yang dialami oleh Rasulullah. Makanya waktu Rasulullah SAW berhijrah, Rasulullah SAW bukan gembira-gembira berhijrah, tidak. Tapi dia bersedih. Maka dia berkata kepada Mekah, kata beliau, "Ma atyabaki min balad, sungguh baik engkau wahai kota Mekah. Wa ahabbaki ilayya, sungguh engkau adalah kota yang paling aku cintai. Walaula anna qaumi akhrajuni minki, kalau bukan kaumku mengusirku darimu, ma sakantu ghairaki, aku tidak akan pindah ke tempat yang lain." Dalam riwayat yang lain Nabi berkata, "Wallahi innaki la khairu ardillah." Wallahi demi Allah wahai Mekah, engkau adalah negeri yang terbaik. Wa habbu ardillah ila Allah, dan negeri yang paling dicintai oleh Allah. Walaula anni ukhrijitu minki ma kharajtu. Kalau aku tidak diusir darimu, aku tidak akan pergi meninggalkan engkau. Maka Nabi cinta kepada negeri. Dan saya ingatkan bahwasanya cinta kepada negeri adalah perkara yang fitrah. Setiap orang cinta kepada negerinya, ya. Bagaimana tidak cinta kepada negeri? Dia dari negeri tersebut, lahir di negeri tersebut, orang tuanya, mbahnya, moyangnya semuanya negeri tersebut. Ya, maka seorang berusaha cinta kepada negeri dan menjaga negerinya dengan baik. Apalagi saya katakan tanah air kita. Tanah air kita adalah negeri yang harus kita cintai. Kenapa? Karena negeri ini kebanyakan yang tinggal orang-orang kaum muslimin. Kalau kita menjaga negeri ini berarti kita menjaga kaum muslimin. Jangan sampai timbul perpecahan, sampai timbul kekacauan. Jangan sampai timbul chaos. Kalau kita ikut andil dalam timbulnya chaos tersebut, berarti kita akan menanggung dosa yang sangat berat. Ya. Apalagi negeri ini diperoleh dengan perjuangan para pahlawan yang rata-rata orang Islam, yang rata-rata memperjuangkan negeri dengan takbir. Rata-rata pahlawan orang Islam. Rata-rata penjajah orang kafir. Ya. Maka negara yang sudah diperjuangkan oleh para pahlawan dengan pengorbanan darah, ya, dan raga mereka dengan takbir, maka jangan sampai kita rusak negeri ini. Ya. Maka kita berusaha menjaga negeri ini dengan berniat menjaga negeri kaum muslimin. Kalau hilang ketenteraman dari negeri ini, tidak ada keamanan negeri ini, seperti negara-negara Islam yang lainnya, lihat Suriah, di Irak, di mana-mana banyak. Maka banyak perkara yang akhirnya tidak bisa kita kerjakan. Dakwah pun susah, ibadah pun susah, nuntut ilmu apalagi. Ekonomi enggak jalan, agama tidak jalan, maka jangan sampai kita terprovokasi, ya, kemudian kita ikut andil dalam merusak keamanan negeri ini. Kalau ada kesalahan, perbaiki dengan cara yang baik, bukan dengan cara anarkis sehingga akan timbul hal-hal yang tidak kita inginkan. Cukuplah negeri-negeri di sekitar kita menjadi pelajaran bagi kita. Jangan sampai kita mudah terprovokasi. Kita ingin kebaikan, tapi ada cara yang terbaik untuk menempuh atau memperbaiki kekurangan yang ada. Baik, ini juga dalil bahwasanya menyebutkan aib seseorang kalau niatnya bukan untuk menghina tidak mengapa. Ya, seperti dalam hadis Aisyah menyebutkan tentang Waraqah, rajulun tanassara fil jahiliyah qad ami, bahwasanya Waraqah sudah buta. Buta itu aib atau bukan? Aib, ya. Makanya ada sebagian ikhwan yang ngisi pengajian di kalangan orang buta, jangan sampai dia bilang buta, karena mereka sebagiannya apa? Tersinggung. Meskipun mereka tahu mereka apa? Buta. Jangan kita menyinggung mereka dengan orang-orang buta. Kita jangan sebut kalimat buta di hadapan mereka, ya. Karena itu perkara yang semua orang tidak senang. Siapa yang suka kemudian dia buta. Namun di sini disebutkan Waraqah sudah buta, bukan dalam rangka untuk menghina Waraqah. Jadi kalau kita menyebutkan aib seorang bukan dalam rangka menghina, tapi dalam rangka untuk menjelaskan ada maslahat, tidak mengapa. Contoh orang datang sama kita, "Pak, kenal Pak Joko enggak?" "Oh, Joko di sini ada dua. Joko gembrot sama Joko kurus, yang mana?" Ini sudah sama aib, gembrot sama kurus sama-sama aib. "Oh, Joko yang gembrot juga ada dua. Yang pincang sama yang menghina lagi." Enggak, ini dalam rangka untuk bukan menghina, tapi untuk apa? Membedakan, tidak mengapa. Baik, demikian saja. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, ini ada pertanyaan, kalau bisa dijawab. Ustadz mau tanya, kenapa akhir-akhir ini Ustadz tidak jadi imam salat lagi? Perasaan baru sekarang tidak jadi imam salat. Kemarin salat jadi imam. Enggak apa-apa ya. Mas, enggak apa-apa. Enggak ada apa-apa. Enggak ada masalah. Ustaz, apakah dalil khusus tentang zaman fatrah kekosongan kenabian dari Nabi Isa ke Rasulullah? Karena pertemuan sebelumnya dikisahkan Khadijah mengajak Rasulullah bertemu dengan saudaranya Waraqah bin Naufal yang masih mengikuti ajaran Nabi Isa. Bila tidak ada dalilnya, bagaimana keadaan kaum tersebut di akhirat? Jadi
barang siapa yang belum sampai kepadanya hujjah, kata Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Kami tidak akan mengadab ya sampai kami mengutus seorang rasul, yaitu sampai ada hujjah yang sampai kepadanya ya. Ini berlaku kapan saja ya. Di antaranya misalnya tidak usah di zaman fatrah. Contohnya misalnya di suatu daerah, apalagi zaman dahulu belum ada internet, belum ada komunikasi, mungkin di hutan-hutan banyak orang tidak pernah kenal tentang Islam ya. Atau di pedalaman Eropa, mereka tidak pernah kenal tentang Islam. Ataupun mereka dengar tentang Islam, Islam teroris, maka dia tidak pernah tertarik untuk mendengar tentang Islam. Nah, bagaimana sih mereka? Apa kita katakan mereka masuk neraka pasti? Jawabannya tidak. Kita katakan mereka di dunia hukumnya kafir karena mereka bukan orang Islam. Tapi di akhirat urusan Allah, Allah akan menguji mereka dengan cara yang Allah kehendaki. Semua datang dalam hadis ya, Allah akan menguji mereka dengan cara Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi orang-orang yang tidak sampai hujah kepada mereka tidak bisa kita vonis mereka di neraka jahanam. Tapi kita kalau mereka meninggal ya tidak dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Ya karena mereka statusnya kafir secara agama di dunia. Ya tapi di akhirat kita tidak tahu ya. Adapun sekarang rata-rata orang sampai kepada mereka Islam, di mana-mana internet ada, di mana-mana orang bisa cerita tentang Islam. Maka uzur semakin sedikit karena informasi begitu kuat zaman sekarang. Oleh karena kita dapati betapa banyak sekarang orang masuk Islam begitu cepat di negara-negara Eropa. Banyak sekali orang cepat masuk. Hampir tiap hari orang masuk Islam. Saya masih ingat waktu saya ke Australia beberapa waktu lalu. Jadi ada orang-orang kafir demo anti-Islam. Demo anti-Islam. Mereka kumpul semua di Melbourne kalau nggak salah. Kumpul, tidak banyak, puluhan ya. Puluhan. Kemudian ada demo balasan dari orang kafir juga yang bela Islam. Lebih banyak daripada yang demo anti-Islam. Jadi maksudnya mereka sudah dengar tentang apa? Islam. Karena sekarang informasi begitu kuat. Hampir setiap hari saya punya kawan juga dari Amerika, dia cerita dulu saat saya tinggal belasan tahun lalu di Amerika. Kalau kita mau sholat Jumat, ada polisi datang ngitung 1, 2. Kalau 300 sudah nggak boleh datang lagi, nggak boleh sholat lagi. Terlalu banyak 300. Jadi dia tunggu di pintu masjid 1, 2. Sudah 301 nggak boleh. Sekarang di situ orang sholat Jumat tutup jalan, tidak ada lagi ngitung-ngitung. Sudah banyak orang masuk Islam. Jadi informasi begitu kuat sehingga orang sekarang, mohon maaf, di mana gereja di luar negeri gereja-gereja dijual kosong, dijual ya, nggak ada yang datang ya, nggak ada yang datang, hanya dijual. Sampai saya nanti tolong dihapus ini semuanya ya. Sampai tatkala saya ke Amsterdam di Eropa dibuat peraturan oleh pemerintah Belanda tidak boleh jual gereja. Kenapa? Kalau dijual pasti yang beli orang Islam yang beli. Kita sampai bayangkan kalau kita kan aib, masa masjid kita jual kali sama agama lain. Itu terjadi banyak di negara-negara Eropa. Kenapa? Karena mereka sudah bosan dengan apa yang mereka yakini. Apa yang mereka yakini tidak mendatangkan kepada kebahagiaan. Mereka menemukan sesuatu yang baru yang mendatangkan kebahagiaan. Hidup mereka foya-foya. Ustaz, di luar tema, siapa nama ibunda Nabi Yusuf? Konon namanya Rahil. Konon namanya apa? Rahil. Disebutkan dalam sebagian buku, tapi saya tidak tahu tentang kesahihannya karena tidak ada hadis yang sahih tentang ini. Kenapa pengen tahu nama ibundanya Nabi Yusuf? Mungkin mau kasih nama anaknya dengan apa? Nama tersebut. Allah Allah. Apa referensi buku Sirah Nabawiyah yang sesuai dengan kebenaran? Saya rasa yang bagus yang saya terjemahkan 2 buku. Pertama judulnya Rahiqul Makhtum, Rahiqul Makhtum karangan Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Ini buku sederhana bagus untuk dibaca. Sirah intinya itu aja. Cuma mungkin pemaparannya, mungkin faedahnya. Yang kedua buku judulnya Fiqhus Sirah, juga sudah diterjemahkan dari penerbit Pustaka Darus Sunnah. Itu juga bagus. Ya, dia ihtimam perhatian tentang faedah-faedah yang bisa diambil dari sirah. Jadi kita baca sirah bukan hanya baca cerita, tapi setelah itu disebutkan faedah pertama, faedah kedua, faedah ketiga, faedah keempat. Dan saya banyak mengambil faedah dari buku tersebut. Banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa Arab. Makanya belajar bahasa Arab. Ya, di antaranya seperti As-Sirah An-Nabawiyah Shahih karangan Dr. Akram Al-Umari, itu bagus, itu jadi 2 jilid dan itu jadi kurikulum kita di Universitas Islam Madinah waktu saya kuliah hadis waktu S1. Jadi banyak buku-buku yang lain tapi masih dalam bahasa Arab.
Ustadz, kenapa dada Nabi dibelah sebelum diangkat menjadi Nabi? Ini ikut lagi pengajian sebelum-sebelumnya. Sudah pernah saya jelaskan ya. Murojaah ya. Hah? Sebentar lagi ya. Mengapa yang masuk Islam pertama kali Abu Bakar bukan Khadijah? Kalau Khadijah yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari kalangan wanita maupun laki-laki. Tapi kalau laki-laki yang pertama kali masuk Islam, kita bedakan. Yang sebelum Nabi berdakwah siapa? Waraqah. Setelah Nabi berdakwah siapa? Abu Bakar ya. Ini yang tapi kalau yang pertama kali masuk Islam secara mutlak dari seluruhnya adalah siapa? Khadijah radhiyallahu taala. Silakan, Pak. Ya. Disampaikan Ustaz, jadi pada saat Rasulullah itu menerima wahyu itu dalam dia itu dalam kondisi yang tidak nyaman. Jadi dia itu dalam kondisi yang tidak nyaman, bisa dalam keadaan yang ketakutan atau dalam riwayat lain dia gemetar atau dalam riwayat lain dia mengeluarkan keringat sampai sebesar biji jagung dan seterusnya. Nah, saya melihatnya Al-Quran itu kan ada 6.600 sekian ayat ya. Kalau setiap Rasulullah menerima ayat itu dalam keadaan yang begitu tidak nyaman, jadi betapa menderitanya Rasulullah selama itu ya. 6.600 sekian ayat, dan setiap menerima ayat kondisinya seperti yang saya sebutkan tadi. Tidak, jadi belum selesai. Oh, selesai. Itu pertanyaan pertama. Wih. Yang kedua? Pertanyaan kedua, tadi saya juga menyebutkan bagaimana yang dihadapi oleh para nabi yang diutus Allah kepada kaumnya. Kita lihat seperti Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Hud, dan seterusnya sampai ke Nabi Muhammad SAW. Mereka itu diselamatkan oleh Allah dari kezaliman kaumnya. Tapi ada yang luput untuk diselamatkan, seperti Nabi Yahya yang dipenggal kepalanya, Nabi Zakaria yang dibelah tubuhnya. Terus kita melihatnya di sini, apakah ibrah yang bisa diambil dari case ini? Apakah itu tentunya kita tidak menurunkan status kenabiannya ya, dengan dia dipenggal dan seterusnya. Tapi kita pengen memahami kenapa Allah tidak menyelamatkan Yahya, tidak menyelamatkan Zakaria dari gangguan umatnya. Ya. Terus kemudian yang ketiga, 3A. Yang ketiga. Nanti saya lupa pertanyaannya kebanyakan. Tadi saya cuma Ustaz. Ustaz bilang memuji itu begini dan begitu ya, harus dilempar buruk sekali ya. Sementara saya rajin dan sangat mudah memuji anak-anak saya. Tadi sudah dijawab ya. Karena tujuannya adalah motivasi, mengencourage mereka untuk setiap prestasi kecil saya rajin memuji mereka. Tapi sudah terjawab. Jadi ya, sudah. Terima kasih. Jadi yang pertama, Nabi SAW dapat wahyu bukan cuma satu model. Ya, bisa dalam mimpi, bisa dengan malaikat membacakan, tidak harus keringat. Jadi tidak selalu dalam bentuk apa? Keringat. Jadi wahyu ada beberapa cara Allah memberikan wahyu. Di antaranya malaikat membacakan. Ya. Seperti tadi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itu Nabi kaget aja, tapi tidak ada peristiwa apa? Keringat. Ya, ada peristiwa yang Nabi terdiam kemudian keluar keringat meskipun musim dingin. Itu terjadi. Jadi Allah mengasihkan beberapa model. Tentu ada hikmah yang Allah kehendaki. Ada yang mengatakan agar Nabi benar-benar konsen ya, bahwa ini benar-benar wahyu ya, dan disebutkan oleh para ulama. Jadi tidak semua ayat seperti itu. Tidak semua ayat seperti itu. Kalaupun dikatakan Nabi menderita, ya, itu ujian bagi Nabi. Nabi diuji dalam kehidupannya. Dari awal sudah jadi penggembala kambing, yatim, karena surganya paling tinggi. Ya. Anaknya meninggal seluruhnya kecuali Fatimah terakhir. Ya. Dan dilempar oleh kaumnya, diusir oleh kaumnya, dihina dengan tuduhan yang tidak. Dan demikianlah Nabi hidupnya penuh dengan apa? Ujian. Kata Nabi SAW, asyadun nasi bala'an al-anbiya. Orang yang paling banyak ujiannya adalah para nabi. Semua salihun, kemudian orang soleh. Semua amsal fal amsal, kemudian yang selanjutnya dan selanjutnya. Jadi memang Nabi begitulah kehidupannya penuh dengan ujian.
Karena kita bukan nabi maka ujiannya apa? Sedikit. Ujian sedikit merasa besar itu saja. Ada orang datang, saya diuji apa ujiannya? Ah gitu aja, ada banyak orang diuji seperti itu. Merasa berat. Padahal cuma gitu-gitu aja ya. Baik. Ya, yang kedua tadi masalah nabi ya. Saya belum baca perkataan para ulama ya tentang masalah tersebut. Tapi memang di antara sifat-sifat orang Yahudi, wa qatlahumul anbiya. Mereka membunuh para nabi ya. Mungkin Allah menghendaki para nabi mendapatkan ajar syahadah ya, mati syahid ya. Yang menunjukkan bahwasanya terkadang kebenaran ya terkadang dikalahkan, namun ujung-ujungnya akan datang kemenangan. Seperti Nabi SAW. Nabi SAW pernah kalah dalam perang Uhud. Seandainya Nabi pasti menang terus, maka tidak ada ujian. Orang semua akan masuk Islam kalau begitu. Makanya kata para ulama, dibuatlah terkadang Nabi kalah. Demikian juga dalam peperangan, terkadang kaum muslim menang, terkadang apa? Kalah. Agar bahwasanya ini ujian. Antum beriman kepada ayat, kepada dalil, tidak mesti harus menang terus. Kalau selalu menang terus, semua orang akan masuk Islam. Semua orang akan masuk Islam. Tanya, kenapa orang Islam sekarang begini? Kita pernah jaya, sekarang kita lagi terpuruk. Kenapa kita tidak kembali kepada Al-Quran dan Sunnah? Banyak bermaksiat yang makan riba berapa orang, yang berbohong banyak orang, berapa banyak yang meninggalkan sholat, berapa banyak percaya dukun, berapa banyak, masih banyak kemaksiatan. Ya. Jadi maksud saya, mungkin di antara hikmahnya tadi bahwasanya Allah terkadang menguji para nabi tersebut dengan mati syahid, dan terkadang al-haq itu terkadang kalah, namun bukan berarti kalah terus-menerus. Suatu saat akan apa? Bangkit lagi. Itu adalah perjuangan, itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kajian ilmiah